Halo, Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari, selamat datang di podcast Bicara Pakai Karya. Yeay, ada yang lagi rame nih. Iya, ada apa sih di lini masa? Ketubiran ya. Ketubiran. Yang Banyak ada sekali. yang panas-panas gitu kayaknya ya di lini masa Heeh. media sosial saat Betul. ini. Nggak tahu ya teman-teman apakah ngikutin juga atau enggak ya Iya. gitu. Jadi ceritanya tuh, ada komika, salah satu komika gitu ya, yang mungkin sudah followernya sudah banyak ya tentu saja. Mungkin gitu. pada tahu lah ya. Mungkin pada tahu gitu. Tapi kita jelasin lagi aja, mungkin ada apa teman-teman- sebenarnya yang ada- terjadi? Ya, mungkin ada juga teman-teman yang nggak tahu gitu ya. Iya. Jadi ada seorang komedian, seorang komika gitu ya, yang sebenarnya dia ikut konser salah satu girl Nonton band. ya, Mm-mm. nonton konser Nonton nih. konser di sana gitu, dan dia mungkin berpendapat lah di salah satu podcast Selebriti lainnya. selebriti lainnya gitu. Oke. Sebenarnya bukan konten dia, tapi dia sebagai bintang tamu di situ. Dan tapi dia membagikan pengalamannya di sana gitu sewaktu nonton konser girl band tersebut gitu ya. Bahwa salah satu, dia sebenarnya beropini bahwa salah satu membernya terlihat dance-nya males-malesan gitu kan ya. Sedangkan fan si girl band tersebut gitu ya tidak terima itu, Tidak menerima. secara kan memang anggota girl band atau idol dia kan udah global tour ya namanya juga, dari negara fansnya. satu kemana dan itu pasti capek gitu Iya. ya. Jadi mereka mewajarkan dan sangat membela si idol idol tersebut gitu. Iya, benar. Dan sebenarnya opini dia pun di situ berdua ya, karena di podcastnya juga kan berdua. Itu tuh sebenarnya hanya ya opini gurauan aja, candaan sebenarnya bagi satu sama Cuma lain. tetap kan gitu. dapat ya hujatan ya Iya, begitu. dari pihak-pihak yang merasa nggak nggak sesuai atau nggak merasa direndahkan Iya, mungkin ya. Iya, itu sih sebenarnya lebih merasa direndahkan Iya, mungkin ya karena benar-benar. candaan tersebut gitu Betul, kan ya. jadinya muncul nih komentar-komentar pasti kan gitu. berarti di kolom komentar podcast itu. Iya, sebenarnya nggak cuma di kolom komentar podcast itu, ada konten berbeda gitu Ya, kan di ya. Instagram. Di Instagram, di feed atau Wah, itu apapun makin gitu kemana-mana kan ya. Betul, dan sampai si fanbase-nya ini gitu ya, dia nggak tahu ini apakah atas nama fanbase atau atas nama perseorangan ya si konten tersebut gitu ya. Cuman tuh dia bikin si video kontroversi ini gitu ya dengan ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kayak pengen dunia tahu deh. ngasih tahu fans yang di luar negeri lihat deh kelakuan Ada ya. orang Indonesia gitu. Bilangnya Gitu. kayak gini. Betul. Oke, ya. Kayak begitu tuh sebenarnya. Ya, pasti ya ketika ada opini yang tidak sesuai gitu kan, kebanyakan netizen kita apa yang dilakukan? Ya berkomentar gitu ya, berkomentar buruk. Terus mungkin aku jadi inget juga ya sebelum kepanasan yang ini, beberapa waktu lalu juga ada kan di media sosial kita yang panasnya mungkin lebih panas dari ini. Ada influencer yang mempunyai suatu prinsip yang akhirnya dibawa, ya influencernya kita tahu orang Indonesia tapi lagi gak di Indonesia kan. Dia bawa prinsipnya ke audiens dia yang di Indonesia, dan itu tuh menimbulkan banyak huru-hara ya. Karena Siapa sih? Yang mana? Yang mana? ya karena ya suatu prinsip itu bisa dibilang apa ya, sebenarnya dia hanya menyampaikan prinsip sebenarnya, tapi kayaknya keburu orang-orang tuh udah ini sama dia ya, udah I don't know, kayak semacam udah ya di kolom di feeds-nya tuh udah ngehujat aja gitu netizen. Gitu. Jadi netizen tuh udah langsung Udah nggak respect gitu. udah ya. gak respect, ya udah banyak, udah komentarnya udah negatif, dan ya mungkin di reaksi di si influencer atau content creator ini ya dia balik memberikan respon negatif juga pada komentar-komentar yang ada di Instagram yang istilahnya bahasanya mungkin jadinya kontennya jadi melebar kemana-mana lah. Maksudnya masalahnya yang asalnya cuma apa, tapi jadi yang disorot dia ngatain orang Ya, gitu kan, bener. dari ngatain kemana-mana. Ya, Terus ada juga pihak lain yang tersinggung padahal nggak berhubungan dengan prinsip itu tuh jadi benar-benar kemana-mana banget, dan sampai bikin
live IG buat adu argumen, iya, bener-bener sepanas itu sih. Iya, itu. Waktu itu kan. Oh iya, tahu tuh. Iya kan, tahu ya, yang tahu-tahu aja. Itu tuh aja ya bener. Itu tuh mungkin kalau aku lihat jadinya kayak ya berbagai macam respon content creator kali ya, dalam respon atau bahkan dia dalam cara dia berkarya, cara dia beropini tadi mungkin, cara dia ya tadi merespon apa yang mungkin dia merespon apa yang dia dapat gitu ya, respon-respon yang dia dapat. Jadi ternyata ya aku lihat ternyata wah ini berbagai macam nih perbedaannya. Ada yang tadi dia istilahnya menjelaskan nggak kalau yang kasus yang pertama tadi case kita. Kalau yang pertama tuh sebenarnya apa ya, karena dia istilahnya gini, dia sedang beropini kan ya gitu, dan responnya tidak baik dari si netizen gitu kan ya. Nah si komika tersebut dia pun mencoba untuk memberi memberi jalan tengahnya adalah ini loh, ayo kita sama-sama aware bahwa ini adalah opini gitu ya. Jadi sifatnya adalah edukasi sebenarnya yang dia berikan. Ya, yang diberikan ke netizen tuh di Instastory, di feeds-nya atau apapun gitu kan ya. Sebenarnya itu baik sebenarnya gitu ya kan. Kita pun jadi terbuka ya gitu. Mana yang opini, mana yang memang ujaran kebencian. Betul. Gitu kan ya. Nah, hanya saja tetap masih belum bisa diterima gitu. Sama tadi ya, sama pihak yang berlawanan. Betul gitu. Karena sudah keburu udah kepancing ya, kepancing udah emosi gitu. Banget nih kayaknya udah nggak bisa dibendung lagi gitu. Karena kalau misalnya apa ya istilahnya, kalau misalnya kita merasa gimana ya, kalau kita nih gitu ngerasa orang lain salah, setidaknya tuh kita nyari jalan tengah kan dari benar dan salah itu apa nih yang bisa apa nih yang bisa disepakati lah ya gitu. Nah hanya saja dari si pihak si komika ini gitu ya merasa ya memang itu yang benar, opini itu nggak ada salahnya, itu memang benar gitu sih, ya. Cuman maksudnya mungkin karena tidak dibarengi dengan kan bisa aja kita bilang kayak begini, oh iya ya si ini dance-nya males-malesan sih, terus kita bercandain gimana hahaha, tapi kan di akhirnya bisa kita tambahin gitu ya. Tapi sebenarnya wajar aja sih, soalnya kan dia udah world tour di mana-mana gitu kan ya, dari negara mana, dan jadwalnya yang sangat padat gitu ya, kayaknya emang dia capek aja sih. Iya gitu. Mungkin lebih mencari sudut pandang lain juga gitu kan, biar nggak cuma istilahnya opini kita jadinya cuma terlihat seperti menyerang dia, padahal sebenarnya maksudnya mungkin bukan menyerang dia, jadi cuma tadi menyampaikan opini, tapi karena opininya hanya untuk satu pihak, jadinya jadi nggak terjelaskan dengan baik lah. Itu sebenarnya kayaknya agak salah paham sebenarnya. Karena opininya hanya bertitik berat di kita, POV kita, di POV gitu ya. Sendiri ya, POV diri kita sendiri. Padahal ada orang lain yang POV orang, ketika itu udah sampai di publik kan ya kita harus memperhatikan mungkin POV orang lain juga. Gitu. Iya, kalau yang tadi yang case yang kedua itu ya itu responnya dibalas dengan wah itu gimana ya? Api di bawah api, mata di bawah mata. Kayak udah bawa api dikasih minyak, wah udah itu meledaknya. Walaupun ya memang ya nggak apa-apa ya, itu pilihan aja ternyata ya tapi ya aku sempat ngerasa sih media sosial saat itu tuh benar-benar nggak nyaman gitu jadinya buat aku, jadi aku males melihat ya kan, jadi kayak ini lagi bahasan yang sama, dan apa ya kayak ayo dong gitu, kita duduk bareng-bareng kok toh pasti kalau misalnya kita ngobrol pasti nggak segalak itu kan, nggak segalak komentar-komentar yang ada, nggak segalak opini-opini yang dicuatkan gitu loh. Kita kalau ngomong baik-baik kan sebenarnya bisa. Iya benar. Cuma ya balik lagi kayak gitu. Terus ada juga nih sebenarnya yang aku soroti juga akhir-akhir kemarin, ya ini kita lagi ngomongin respon content creators kan. Jadi ada seorang influencer dan 2 tiktokers tahu aku. Mereka ini ngonten bareng. Nah, 2 tiktokers ini tuh dokter gitu, tenaga kesehatan, dan membuat konten yang seolah-olah yang dilihat sama tenaga nakes yang lain ini seperti merendahkan gitu, atau
menjadikan jokes sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibuat jokes gitu kayaknya ya. Nah itu tuh ya kedua dokter itu setahu aku ya mereka langsung istilahnya apa ya, membenahi diri lah. Membenahi diri, mereka bahkan bikin video klarifikasi, bikin mereka apa ya, mundur sejenak dari media sosialnya untuk meredakan mungkin ya, terus mereka juga terima misalkan mendapatkan komentar-komentar jelek tuh, ya udah gitu deh, gue terima gitu, gue apa ya, gue jadiin introspeksi dan sebagainya gitu. Dia juga ya tadi lah dia sebutkan di video klarifikasinya dia, semoga ya dia minta maaf untuk hal itu. Dia dia berharap gitu semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat dia dan teman-teman nakes yang konten juga yang lainnya gitu kan. Itu jadi kayak kalau menurut aku kayak cukup adem ya. Maksudnya kayak ya udah kalau memang ada yang salah atau apa ya udah kita apa ya kalau salah ya minta maaf kan gitu kan, akui bareng-bareng dan apa ya udah kita menjadikan itu sebagai pelajaran buat kedepannya aja sih. Nggak usah yang kayak terus dipanas-panasin, terus di apa ya bahasa digoreng gitu, kayak gak ada bahasan lain dari tiap hari itu mulu, kayak udah gak ada bahasan lain. Padahal ya ayo move gitu, kita cari apa ya kita kan konten atau di media sosial ini kan ya sebenarnya ya buat nyari-nyari nilai-nilai yang bagus, yang baik untuk menyebarkan positivity gitu kan. Nah, itu tuh jadi hilang karena tadi si kontroversial news, kontroversial konten ini gitu. Karena jadi ya ada juga ternyata yang ngarahnya ke situ. Tapi sebenarnya kan jadi dilema ya gitu. Kayak misalnya yang tadi di kasus yang kedua ya gitu, dia tuh sebenarnya hanya ingin memberi opini, pandangan dia gitu ya tentang apa yang dia pilih gitu kan ya ke orang-orang Indonesia misalnya, karena followers dia di Indonesia gitu kan ya. Hanya saja dia tidak mendapat respon baik gitu kan ya. Sedangkan ya mungkin itu tadi ya, dia tuh sebenarnya hanya ingin memberitahu gitu ya, dia memilih jalan yang ini gitu ya, dan ingin memberitahu kenapa dia pilih jalan yang ini gitu ya. Tapi kan jatuhnya kan kita dari fenomena tersebut ya, itu kan baru 1, 2, 3 baru kan? 3 yang selama ini banyak ya kontroversi yang ada. Iya, dari 3 ini yang kita bahas gitu kan, baru 3 gitu kan, dari segala macam hal yang riuh di lini masa lainnya mungkin ya gitu. Sebenarnya bikin konten tuh yang gimana ya, yang baik dan benar seperti apa gitu, biar nggak memancing amarah netizen mungkin gitu. Setidaknya kan kita ya harus bisa, apalagi kan kalau misalnya konten kreator, mungkin konten kreator baru kita ingin menjadi konten kreator gitu kan, tapi kita ngelihat fenomena-fenomena kayak jadi begitu aja tuh mundur kita ya. Waduh. Ini mereka risikonya terlalu besar gitu ya, takut kena hate speech atau gimana gitu apa. Ya. Jadi ya kontennya juga kan jadinya main aman aja gitu, main aman ya sebenarnya. Oke. Ini ada apa ya, ada insight bagus dari temen aku, dia dapat dari dosennya, katanya karya itu kita sering nggak sebut dengar kata out of the box. Nah, karya itu sebenarnya katanya bagusnya adalah out of the box tapi tidak jauh dari box itu sendiri. Yang kayak gimana gitu ya, coba kita gambarkan ya. Boleh. Buat teman-teman yang di Spotify mungkin kita lagi menggambarkan nih di YouTube, bisa kalau mau lihat gambar ke YouTube kali ya. Iya benar, susah by the way. coba Iya, thank you. Jadi aku mau gambarin dikit, kata kalau kita punya box nih yang disebut out of the box gitu ya. Semoga nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede lah. Ini box yang kita sebut atau dari norma atau nilai lah sebenarnya. Iya. Nah, konten yang bagus tuh yang kayak gimana? Sebenarnya yang out of the box berarti kan dia harus ada di luar box ya. Pertanyaannya tuh sejauh apa dari box? Apakah di sini gitu? Nah, enggak, ternyata karya yang bagus itu adalah karya yang dia masih bersinggungan sama box tapi di luar box. Nah, gini nih. Nah, gini. Kenapa? Jadi kalau misalkan dia terlalu jauh dari box, itu tuh jadinya tidak dapat diterima sama orang-orang yang mengerti box ini gitu. Atau ya bentuk tidak diterima itu banyak ya, bisa tidak relate, tidak relevan, orang-orang jadi nggak ngerti, atau tadi malah jadinya berseberangan dilihatnya. Jadi dia mungkin jadi box yang lain, jadinya dilihat against gitu, melawan gitu box yang ini. Kalau dia terlalu jauh. Nah, kalau dia berada di titik singgung ini,
atau di garis singgung ini, konten kita tuh atau karya kita tuh bisa jadi sesuatu hal yang baru, tapi tetap masih bisa diterima sama orang-orang yang berada di box ini, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia ada di maksudnya kita bikin karya yang ada di garis singgung ini, jadinya nanti boxnya tuh akan meluas. Iya kan? Nanti misalkan ada di sebelah sini ini konten karya aku misalkan ya. Nanti Tetari bikin lagi di sebelah sini. Nah, ini kan sebenarnya nanti akan ada orang lagi sebelah sini, akan orang lagi sebelah sini, dan itu akan menjadi kotak yang lebih besar. Betul. Dan itu nilainya tuh menjadi lebih luas. Jadi lebih luas dan jadi lebih komprehensif mungkin ya, bisa dibilang. Nah, pertanyaannya tuh gimana cara kita membuat karya yang bisa out of the box dengan ya masih dalam garis box itu, gitu kan. Pertanyaan tuh kan sekarang jadinya itu. Iya. Nah, ya jawabannya adalah dengan misalkan kita misalkan contohnya lah karya kita, karena ini banyak tadi opini atau konten gitu ya. Nah, ya berarti sebelum kita atau bahkan di tahap brainstorming, kita misalnya punya suatu opini nih, atau mau bikin suatu konten nih, coba kritisi lagi apakah konten kita ini udah mencoba melihat dari berbagai sisi, apakah itu hanya baru dari satu sisi, apakah memang itu kita emang pengennya cuma di satu sisi doang, kita nggak mau melihat yang lain, kan bisa aja ya. Atau emang kita pengen melihat dari sebanyak-banyaknya sisi, biar kita bisa melihat helikopter view, biar kita bisa terlihat bijaksana mungkin ya. Karena jadinya ketika kita jadi banyak sudut pandang kan jadi kaya gitu loh Teh. Jadi bisa nggak memihak lah, nggak memihak si konten atau si karya tersebut gitu. Nah, ya caranya ya dengan mengkritisi karya kita sendiri, kita bertanya lagi, ini bener gak gitu. Apa sih orang-orang yang akan, misalkan orang-orang yang berlawanan dengan ini, apa yang akan mereka pikirkan ketika mereka melihat ini. Orang-orang yang mengerti ini, apa yang akan mereka pikirkan ketika melihat ini. Nah, itu kayak kita harus mengkritisi itu, bertanya itu terus sampai akhirnya kita rasa itu matang. Oke, ini aman. Maksudnya aman dalam artian kita nggak menyinggung orang, kita nggak membuat kerusuhan, gitu kan. Dan disitulah baru ya udah aman, ya udah upload gitu kan. Biar ya balik lagi, kita emang beneran mau berkarya untuk menebarkan value atau hanya untuk menjadi biang owner, kan pilihannya itu. Iya, mau menonjolkan diri sendiri atau menonjolkan semua pihak. Iya, gitu, atau ya tadi value kita yang ditonjolkan gitu kan. Gitu ya. Tapi aku ini juga sih sebenarnya, ini menarik banget sih sebenarnya ya, gitu. Kayak ya norma itu sebenarnya bisa meluas gitu kan ya. Dengan kita coba menengahi istilahnya kan. Iya, menengahi dari yang berada di dalam box dan yang di luar box. Gitu kan ya, gitu. Dan akhirnya ketika ada yang membahas tentang persinggungan ini gitu kan ya, orang akan kembali mengeksplor dan itu memperluas makin memperluas tersebut, lagi gitu kan ya. Bener, gitu. Ketika kita bahas yang ini nanti pasti ada yang mau bahas yang lebih lagi, dan itu tuh menjadi kerjasama yang baik lah dalam berkarya kan, bener nggak sih, dalam menebarkan atau memberikan suatu value tadi. Nah, tapi aku ini juga sih sebenarnya ya, dari semua respon-respon konten kreator yang udah kita bahas ya gitu. Aku tuh suka nemu kayak misalnya si konten kreator tersebut tuh sudah beritikat baik dengan dia mengklarifikasi, minta maaf atau apapun lah ya bentuknya seperti gitu. Cuman nih netizen ini ya gitu, yang maha benar netizen dengan segala ujarannya gitu. Yang merasa tuh kayak biasanya nih ya kalau udah ramai kayak begini, ujung-ujungnya adalah konten klarifikasi, minta maaf, bla 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 gitu kan ya. Padahal menurut aku ya memang harusnya begitu gitu kan. Ketika kita berbuat salah gitu, ketika kita apalagi tahu itu adalah salah kita gitu ya, apalagi yang bisa kita lakukan selain minta maaf dan perbaiki ke depannya gitu kan ya. Terlepas dari itikat dia, maksudnya tujuan di balik itu apakah kontennya gitu ya, buat ya yang
memanfaatkan itu untuk konten atau Betul. gimana, tapi kan dia udah beretikat baik. Beretikat baik dengan minta maaf itu gitu ya. Nggak usah lah kita ya namanya juga kita manusia ya, nggak tahu apa yang berada di hati orang tersebut gitu kan ya. Jadi ya udah kita apresiasi ya. Sebenarnya aku sebenarnya mengapresiasi banget orang-orang yang Minta mau maaf mengakui ya. salah kan gitu. Karena kan nggak semua orang mau mengakui Iya, salah. benar begitu. juga. Dan ya kita lihat aja ke depannya dia ngelakuin kesalahan yang sama nggak. Kalau ngelakuin kesalahan yang sama berarti dia nggak belajar. Iya, dan memang mungkin dia seperti itu kan, kita bisa nilai sendiri ya jadinya. Dan ternyata dia selalu berbuat seperti itu, oh ya berarti kan kita bisa menilai kalau misalnya dia hanya mencari atensi gitu kan. Kita jadi bisa memilah jadinya, oh ternyata dia content creator seperti ini. Betul, jadi kan kita juga bisa memilih gitu, memilah dan memilih itu gitu. Apakah perlu kita follow atau tetap follow atau tidak, begitu kan ya. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya sebagai netizen juga kita harus apa ya, bijaksana juga ya dalam berkomentar, dalam menegur mungkin ya. Kita kan apa ya, untuk mungkin sama-sama untuk netizen dan juga kreator sama-sama untuk tidak reaktif. Tidak reaktif. Jadi ketika ada suatu hal yang mencuat dari itu kayak negatif ke kita gitu, kita tuh jangan langsung wah ini diserang atau walaupun dalam hati juga emosi panas, pengen aduh gitu kan, kayak udah nggak bisa nih kayak gini nih, nggak bisa, harus diserang, harus dikasih tahu, kalau enggak nanti makin parah apa serem. Enggak, tahan, tenang, tarik napas yang dalam ya, kita pelan-pelan kita coba lihat dulu dia, mungkin barangkali dia punya pikiran itu apa sih yang sebenarnya dia rasakan. Kita coba dalami lagi kenapa dia bisa berkata seperti itu, apa alasannya, ketika kita bisa melihat lebih dalam, jadi kita bisa lebih mengerti gitu keadaan gitu kan, jadi nggak langsung menghakimi atau gimana gitu. Jadi ya kita ya lihat dulu lah, pahami dulu konteksnya, kondisinya, biar kita nggak main sulut lah bahasanya, nggak langsung tersulut, wah tiba-tiba menyebar sumbu kan. Dan itu tuh benar-benar ini ya, maksudnya kebencian tuh bahasanya apa ya, menular. Sama kayak positive vibes ya, negative vibes juga menular, malah sangat lebih mudah menular negativity daripada positivity. Iya gitu kan. Nah, dan itu tuh yang bikin ya kita jadi terpecah belah gitu kan. Dan jadinya dunia ini jadi tidak baik-baik saja kan ya, karena kita merasa berbeda, kita merasa padahal ya nggak apa-apa gitu kan, berbeda ya udah, yang penting adalah bagaimana kita tetap berdamai, kita bisa hidup berdampingan, benar nggak sih? Biar kita bisa hidup nyaman, enak, dalam konteks ini bermedia sosial dengan berdamai gitu kan, jadinya ya lebih enak gitu. Nggak usah yang udahlah, jangan sampai kita tuh ngeliat media sosial itu jadi kayak capek banget, isinya itu aku sih. udah di tahap capek ya. Asli. Udah capek melihat dunia yang tidak baik-baik saja ini. Iya gitu ya Allah. Aduh ya, semoga pada biar gak capek ya. Jadi ya kita ya ada yang juga bilang gini, kebenaran itu belum tentu bijaksana. Maksudnya ketika kita punya value, punya value, punya opini, punya prinsip yang kita rasa benar, ternyata itu belum tentu bijaksana. Kenapa? Karena barangkali penyampaian kita ini nggak benar atau tidak baik, tidak baik, sehingga si kebenaran yang sebenarnya ingin kita sampaikan itu menjadi suatu hal yang dilihatnya tidak baik karena penyampaiannya aja nggak baik. Apalagi jadi pesannya tuh nggak sampai, value-nya kita nggak sampai apa yang ingin disampaikan gitu, karena tadi cara kitanya nggak baik. Nah gimana kalau misalkan udah memang kita punya value yang baik, positif vibes gitu ya, menyebarkan nilai-nilai yang baik gitu. Nah gimana kalau itu dibarengin dengan penyampaian yang baik, pasti akan lebih mudah diterima sama audiens kita. Ya kan? Karena orang-orang suka salah fokus. Padahal yang disampaikannya adalah kebenaran. Tapi karena penyampaiannya tidak baik, jadi yang dihujat adalah penyampaiannya. Betul. Gitu. Dan itu menjadi out of context sebenarnya kan. Dan itu yang bikin kayak memblurkan gitu. Jadi kita nggak jelas lah. Jadi nggak jelas tuh si kontennya kayak apa. Dan itu tuh kayak banyak banget ya yang kayak gitu. Dan ya kita ngajak nih gitu ya teman-teman Lineas, semua yang kita berkarya di media sosial, yuk gitu kita
ya ketika kita punya value itu ya kita sampaikan dengan baik, kita punya komentar kita sampaikan dengan baik, kita punya teguran kita sampaikan dengan baik, sehingga bisa tercapai media sosial yang damai, tentram, dan yang maksudnya yang nyaman untuk kita bisa bertumbuh bareng gitu kan. Gimana mau tumbuh bareng, ujung di atasnya jauh dari riuh banget. Riuh banget ya, ya gimana gitu kan, kita kayak mikirnya jadi males jadinya kan. Gitu. Ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja lah dari dengan misalkan kalau teman-teman suka podcast ini silahkan sebarkan gitu ya, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like juga. Terima kasih banyak buat udah dengerin kita. Terus apa ya? Udah ya. Sampai lupa Kan dia. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa simpan ragumu dan mulai bicara pakai karya. Dadah.